Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta staf, karyawan, Betsuka School, dan tak lupa juga selamat pagi kepada anak-anak dari TK, SD, SMP, Betsuka School. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema teman curhat terbaik. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari anak-anak, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu pada pagi hari ini, karena kami bisa berkumpul di Betsuka ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema teman curhat terbaik, di mana diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Berfirmanlah Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini setiap orang, baik itu guru, orang tua, kalian murid-murid semua pasti pernah mengalami yang namanya masalah pada hidup kalian. Masalah itu bisa dari masalah kecil yang kita alami setiap harinya maupun masalah besar yang selalu menjadi beban pikiran kita. Nah, di saat-saat seperti ini, saat kita sedang mengalami masalah, biasanya kita itu akan mencari seseorang untuk kita ceritakan masalah kita, atau istilah lainnya kita curhat. Nah, biasanya untuk curhat ini kita akan memilih teman dekat yang biasa kita percaya, misalnya saudara kita, sahabat kita, ataupun orang tua kita. Tapi ada beberapa permasalahan yang kita tidak bisa menceritakan kepada teman, bahkan saudara pun. Dengan curhat ini belum tentu kita akan menyelesaikan masalah kita. Namun bukan itu yang kita cari. Tujuan dari kita bercerita atau curhat biasanya itu untuk meluapkan apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita rasakan kepada seseorang, sehingga kita bisa merasakan kelegaan. Namun dalam setiap orang pasti ada masalah yang sangat pribadi, bahkan terlalu sulit untuk kita ceritakan ke siapapun, sehingga kadang hal ini itu membuat pikiran kita tidak tenang dan kita akan merasa tertekan. Di saat seperti ini, tahukah kalian siapa yang bisa menjadi tempat curhat bagi kita? Ya, betul. Kita bisa mencari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa curhat, bercerita kepadanya. Tuhan sudah menjamin kepada kita bahwa Dialah yang akan meringankan semua beban kita, bahkan yang terberat sekalipun yang sedang kita pikul saat ini. Tuhan tidak sama seperti teman curhat kita, manusia-manusia yang lain. Tuhan akan selalu setia mendengarkan keluh kesah kita, sepanjang apapun, sedetail apapun curhatan kita. Dia sebagai Tuhan tidak akan pernah berprasangka kepada kita sebagai anaknya ataupun menghakimin kita. Dia akan selalu menjaga rahasia kita. Bahkan lebih dari itu anak-anak, jika kita memang benar-benar percaya dan menyerahkan apa segala permasalahan kita kepada Tuhan, bukan hanya beban kita saja yang berkurang,
bukan hanya hati kita yang akan merasa lega. Namun ingat, segala permasalahan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini, seperti perasaan sedih, perasaan tidak enak, perasaan dikecewakan, perasaan disakiti, dikecilkan, dihina, dianggap remeh, perasaan takut dan segalanya. Tuhan mengerti perasaan yang kita alami. Dia selalu turut menanggung semua yang kita alami saat ini. Anak-anak, di sini Bu Prisil mau bertanya, dengan cara apa kita bisa curhat atau bercerita kepada Bapa kita di surga? Ya, betul. Hanya dengan satu cara, yaitu cara yang paling sederhana, yaitu dengan kita mau datang merendahkan diri kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti yang sudah tertulis di ayat Matius 11 ayatnya yang ke-28, firman-Nya Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di ayat ini kita tahu bahwa jika kita datang kepada Tuhan, kita yang sedang letih, kita yang sedang lesu, kita yang sedang berbeban berat, jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Di sini Tuhan sendiri ingin kita sebagai anak-anaknya untuk mencari Dia, untuk mencari Tuhan, menceritakan apa yang kita alami, masalah apa yang kita alami saat ini, masalah kalian di sekolah, masalah kalian di rumah, masalah bersama saudara kalian, masalah bersama orang tua kalian. Nah, di sini Tuhan akan selalu mendengarkan cerita kalian. Ketika curhat atau kalian sedang berbicara kepada Tuhan, ingatlah bahwa kalian harus berkata dengan jujur dan harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Curhatlah seperti kita sedang curhat dengan teman kita sendiri, tapi ingat, harus tetap dengan bahasa yang sopan karena kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, apapun yang dicurhatkan kepada Tuhan itu akan aman. Dan yakinlah anak-anak bahwa Tuhan selalu bersama kita di dalam masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, dari renungan singkat ini, sudah tahukah kalian siapa teman curhat terbaikmu? Betul, Tuhan selalu menjadi teman curhat kita yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan. Nah, anak-anak, jangan pernah kalian memendam masalah kalian, jangan pernah kalian terlalu memikirkan masalah kalian. Ingat, kalian masih memiliki Tuhan kita, Bapa kita di surga. Nah, kita bisa bercerita, kita bisa curhat kepada Tuhan, yakin dan percaya. Jika kita mau datang kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, mau menceritakan beban kita, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan mendengarkan, dan terlebih lagi Tuhan pasti akan membantu kita menyelesaikan segala apa yang menjadi beban hidup kita. Nah, sekian renungan pada pagi hari ini anak-anak. Semoga firman Tuhan yang kita terima ini dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu
biarlah firman-Mu ini ya Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami pribadi yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang bisa menyerahkan segala keluh kesah kami kepada Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau ya Tuhan salah satu sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan Engkau sertai kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua. Engkau beri hikmat, akal budi, kepandaian kepada anak-anak untuk dapat belajar dengan baik. Berikanlah kesabaran kepada guru-guru dalam mengajar anak-anak. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat penyertaan-Mu yang telah Engkau sediakan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar.